لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. Jamaah majelis online yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini pada subuh hari ini kita akan memaksimalkan waktu yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan untuk mengambil faidah, untuk melakukan, merenungkan, mengambil pelajaran, ya, bermuhasabah terhadap apa yang telah kita lakukan di hari-hari kemarin dan memikirkan apa yang akan kita lakukan hari ini dan mempersiapkan apa yang akan kita lakukan esok hari. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu. Waktu subuh ini memang selalu bawaannya adalah waktu yang ngantuk, ya. Apatah lagi mereka-mereka yang bergadang di kantor atau bergadang dengan pekerjaannya di rumah. Maka subuh diantaranya adalah ujian, sehingga kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, athqalu as-salah athqalu salawat 'ala al-munafiqin, adalah salat yang paling berat bagi orang-orang yang munafik itu adalah orang yang adalah salat subuh dan salat isya. Berat, ya, karena setelah salat maghrib, biasa salat maghrib sebagian agak mudah melakukannya karena di salat maghrib telah selesai dari melakukan pekerjaan, kemudian rehat dengan salat setelah salat asar selesai melakukan pekerjaan, salat maghrib bagian dari istirahatnya. Kemudian setelah itu tubuh kita atau sebagian dari kita menginginkan untuk beristirahat tanpa menunggu salat isya, sehingga berat bagi sebagian untuk melakukan salat isya. Begitupun salat di subuh hari, ya, di mana mata masih ingin melakukan, masih rindu dengan tempat tidurnya, kemudian badan kita masih sulit untuk berpisah dengan selimutnya. Namun Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayatnya, ya ayyuhal muzammil, ya, wahai mereka-mereka, wahai kalian atau wahai yang sedang berselimut, ya, berselimut, qumil laila illa qalila, memanggil untuk menikmati hidangan Allah Subhanahu wa taala yang tentunya hanya diberikan kepada mereka yang mau melawan keinginan tidurnya, melawan kelezatan dunianya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji', ya, mereka menjauh dari tempat tidur. Taib, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit membahas tentang pentingnya waktu bagi seorang muslim yang tinjauannya di dalam Al-Quran, ya. Seberapa penting Allah Subhanahu wa taala membahas tentang waktu yang ada di dalam
di dalam Al-Quran. Waktu tentunya bagi seorang muslim. Taib, jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca ayat-ayat Allah atau membuka Al-Quran, maka kita akan mendapati bahwa dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Namun kita perlu tahu mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Ya. Sebelum kita membahas tentang sumpah Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an, bagaimana Allah bersumpah, yang dalam bahasa Arabnya biasa disebut dengan al-qasam bi fathil qaf was sin. Ya, al-qasam, ya, sumpah. Nah, sumpah yang biasa kita lakukan, sumpah ini dilakukan oleh sebagian kita ketika ingin menekankan pada suatu hal. Ya. Contoh, saya bertemu dengan Bapak Fulan. Ya, saya bertemu dengan seseorang Fulan. Ketika saya bertemu dengan orang tersebut, saya berasal dari arah belakang, dari kota yang satu, ingin menuju kota yang selanjutnya. Di pertengahan jalan saya bertemu dengan seorang kawan, dan saya sampaikan ke kawan tersebut apa yang saya lihat di perjalanan sebelumnya. Saya menyampaikan kepadanya bahwa jalanan yang ada di sana itu rusak. Jalan yang ada di kota sebelah itu rusak sehingga berat untuk melintasinya. Nah, maka kawan tersebut yang mendengarkan perkataan dari saya akan mengatakan apa? Dia akan menjawab, saya belum percaya 100%. Nah, biasanya bagaimana kita ingin menekankan hal tersebut, kabar tersebut. Nah, seorang muslim untuk menekankan sesuatu biasanya dia akan bersumpah. Ya, minimal dia akan mengatakan wallahi, ya, demi Allah sesuatu yang ada di sana berbahaya. Ya, itu berbahaya. Atau contoh, ada seseorang yang kehilangan sandalnya di masjid. Kemudian tidak sengaja ia merasa bahwa yang mengambil adalah saya. Mungkin melihat orang yang mirip dengan saya. Kemudian datang dan mengatakan, benarkah Anda yang mengambil sandal saya? Maka saya yang tidak mengambil sandalnya, saya akan mengatakan tidak, saya tidak mengambilnya. Lalu ia mengatakan, loh, saya tadi lihat, ya, dari kejauhan saya lihat Anda mengambil sandal tersebut. Ya. Lalu saya katakan lagi, lah, tidak, saya tidak pernah menyentuh sandal selain sandal saya. Nah, pada kesempatan ini, pada keadaan tersebut, maka yang akan saya lakukan, yang akan seorang muslim lakukan dalam keadaan tersebut adalah ingin menekankan sesuatu kepada kawannya, maka dia akan bersumpah, wallahi, ya, demi Allah Subhanahu wa taala, aku tidak mengambil sandalmu. Nah, artinya ada sesuatu yang ingin kita tekankan. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak bersumpah. Nah, kita sudah mengetahui, sebagai para ulama mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah illa wa sya'nuhu azim, kecuali dengan sesuatu tersebut adalah sesuatu yang agung, sesuatu tersebut adalah sesuatu yang penting untuk lebih diperhatikan oleh seorang muslim, atau sesuatu tersebut adalah sesuatu yang banyak diragukan oleh sebagian kita, sehingga Allah bersumpah. Bahkan dalam banyak ayat Allah bersumpah dengan dirinya, ya, untuk menekankan sesuatu yang banyak kita pungkiri. Contoh, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan rezeki. Ya, Allah katakan fa wa rabbis samai wal ard innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Ya. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Kata Allah, rezeki kalian itu ada di langit.
atau Allah lah yang akan menanggung rezeki kalian. Nah, masalah rezeki ini karena banyaknya anak cucu Adam yang mengingkari hal tersebut, tidak percaya, tidak sepenuhnya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang rezeki, sehingga Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hal tersebut bersumpah dengan dirinya, fa wa rabbis samai wal ard, demi Tuhan langit dan bumi, innahu lahaqq, ya, itu benar adanya bahwa rezeki itu tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Setiap anak-anak yang lahir dari perut ibunya sesungguhnya dia bukan tanggungan bapak dan ibunya. Ya, secara zahir memang dibayar dari ATM bapak dan ibunya. Namun setiap anak yang keluar dari perut ibunya, mereka datang dengan rezeki mereka masing-masing. Mereka datang dengan ATM mereka masing-masing, ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, Allah untuk menekankan tentang rezeki, Allah bersumpah. Taib. Di dalam Al-Qur'an kita dapati di antaranya Allah bersumpah walahu an yaksim bima syaa min makhluqatihi. Allah bersumpah dengan yang ia kehendaki dari makhluk-makhluknya. Kita dapat di dalam Al-Qur'an wasyamsi wa duhaha, demi matahari. Ya, yang matahari ini punya andil yang begitu besar bagi kehidupan manusia. Wal qamari idza talaha. Masyaallah, ya. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Nah, di antara yang ingin kita bahas, jamaah yang sama-sama dimuliakan, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an tentang waktu. Ya. Allah bersumpah tentang waktu. Wal 'asr. Ya. Demi masa, demi waktu. Artinya waktu adalah hal yang penting untuk diperhatikan bagi seorang muslim. Ya. Tidak lewat begitu saja menjadi anak muda, menjadi bapak, menjadi orang tua, kemudian ia mati tanpa memperhatikan waktu. Ya. Allah banyak bersumpah. Nah, dan yang menarik, jamaah yang sama-sama dimuliakan, kita sudah ketahui tadi bahwa Allah bersumpah dengan sesuatu yang penting. Allah bersumpah dengan sesuatu yang ingin agar kita lebih percaya dan perhatian kepada hal tersebut. Allah bersumpah dengan waktu. Berarti kita penting untuk memperhatikan waktu. Dan tidak hanya sampai di situ, jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan semua waktu yang ada. Allah bersumpah dengan semua waktu yang ada. Ya. Waktu subuh, ya, yang kita tadi salat subuh semuanya tentunya. Waktu subuh Allah bersumpah dengan wal fajr. Ya, wal fajr. Karena dia adalah waktu yang penting untuk diperhatikan juga. Ya, banyak kebaikan-kebaikan, banyak semangat yang bisa dilahirkan, yang bisa ditimbulkan, semakin mengkristal ketika seseorang memaksimalkan waktu subuhnya. Kemudian setelah terbitnya matahari, Allah juga bersumpah wadduha, demi waktu ketika matahari terbit. Kemudian masuk di siang hari, ya, berbicara tentang siang, apa kata Allah? Wan nahari idza tajalla. Ya, demi siang hari. Ya. Tentunya siang yang menampakkan di sana ada matahari, siang yang menerangi, tertampak segala sesuatunya. Ya. Kemudian masuk sedikit ke sore hari, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal 'asr. Ya, sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa wal 'asr ini di antara maknanya adalah waktu di sore hari juga. Sehingga salat kita di sore hari disebut dengan salat asar atau salatul 'asri. Kemudian ketika terbenamnya matahari terbenam,
kita mendapati Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala uqsimu bisyafaq. Aku bersumpah dengan kemerah-merahan yang ada di langit ketika terbenamnya matahari. Kenapa? Itu adalah waktu yang juga penting. Ketika terbenamnya matahari masih ada kemerah-merahan di langit. Di sini waktu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak orang yang lalai di situ. Kemudian di malam hari lagi, ya, berbicara tentang malam, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal laili idza yaghsha." Demi malam yang ia menutupi, yang ia menyelimuti, ia menutupi siang dengan kegelapannya. Ya. Masya Allah, Allah sudah menekankan segala waktu yang ada. Tidak cukup Allah Subhanahu wa taala mengatakan secara garis besar saja demi waktu yang harus kalian perhatikan. Tidak, bahkan Allah menyebutkan satu-satu waktu yang kita miliki. Artinya tidak ada waktu istirahat bagi seorang muslim yang melebihi dari istirahat untuk mempersiapkan melakukan amalan yang selanjutnya. Kemudian jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal 'asr, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr. Maka semua manusia ini berada di dalam kerugian ketika mereka tidak memaksimalkan waktu yang ada. Ketika waktu yang ada itu tidak terisi dengan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ada keimanan, ada amal saleh, ada saling munasahah. Tidak mencukupkan diri sebagai seorang yang saleh sendirian, namun mengajak orang lain juga untuk berada dalam kesalehan. Nah, taib. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pentingnya waktu ini? Ya, kata para ulama, waktu ini adalah modal. Waktu ini modal kita, jamaah yang sama-sama dimuliakan bapak-bapak dan ibu-ibu. Waktu ini adalah modal kita. Di antara perkataan para salafus salih, di antaranya Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Ya ibna Adam, innama anta ayyam." Ya ibna Adam, innama anta ayyam. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kalian ini ibarat hari-hari yang ada. Kalian itu ibarat hari-hari yang ada. Idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Kalau satu hari sudah pergi, maka pergilah atau hilanglah sebagian dari dirimu. Ya. Dalam menghitung bulan, ya. Masuk kita sudah di bulan Oktober, ya. Kalau satu hari ini sudah pergi, maka satu bulan Oktober itu sudah hilang sebagiannya. Semakin habis, maka semakin habis pula. Kata Hasan Al-Basri, wahai anak cucu Adam, kalian itu seperti hari-hari yang ada. Setiap hari yang terlewatkan, maka bagian dari dirimu itu hilang. Ya. Sebagaimana hari ketika dia hilang satu hari, maka hari-hari tersebut sisa sedikit tentunya. Dia adalah modal bagi seorang muslim, ya, sehingga jangan kita biarkan menjadi munasahah bagi kita untuk selalu, ya, bagi kami pribadi, ya, kita semua untuk selalu memaksimalkan waktu yang ada dengan amalan-amalan kebaikan, bukan dengan amalan yang tidak baik. Kemudian Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah pernah berpesan, ya, Innal laila wan nahara ya'malani fika fa'mal fihima. Sesungguhnya malam dan siang hari ini bekerja untukmu, ya, wahai anak Adam. Fa'mal fihima, maka kerjalah, berbuatlah, beramal solehlah, hasilkanlah karya pada malam dan siang hari tersebut. Karena mereka malam dan siang ini bekerja untuk kita, maka kita pun bekerja untuk memaksimalkan maksimalkan hal tersebut, ya, maksimalkan kebaikan di malam dan siang hari, ya. Kemudian jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, juga kata para ulama, kenapa? Karena waktu ini
berlalunya cepat sekali. Ya, berlalunya cepat sekali. Silahkan dirasakan bapak-bapak dan ibu-ibu yang hari ini sudah punya anak 5, ya, sudah punya anak 7, ya. Coba diingat, pasti masih teringat hari pertama kali menikah. Ya. Bagi seorang suami ditatap istrinya, ya. Loh, kita ini sudah punya anak 5, tidak sadar, ya. Waktu berlalu begitu cepat. Anak yang dahulu diidam-idamkan masih di dalam perut ibunya, toh sekarang sudah lancar menggunakan sepeda motor, ya. Sudah mampu belajar, sudah mampu bekerja dan lain sebagainya. Dan waktu ini berlalu sangat begitu cepat. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala pernah berkata, beliau mengatakan bahwa aku tidak mempermisalkan atau aku mempermisalkan masa muda ini sebagaimana sesuatu yang nempel di bajuku, kemudian sesuatu tersebut itu jatuh, ya. Sesuatu tersebut jatuh, artinya cepat sekali. Masa muda ini adalah masa yang sangat-sangat cepat berlalu, ya. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada, ya, yang kami temui, ya, seorang bapak-bapak yang mengatakan, saya betul-betul belum sadar kalau saya ini sudah dianggap kakek, ya. Padahal rasa-rasanya yang saya masih ingat seakan-akan saya masih belajar beberapa tahun yang lalu saya masih belajar menjadi seorang mahasiswa. Ternyata hari ini, ya, beliau sudah menjadi seorang kakek. Dia punya anak, anaknya menikah dan punya anak, ya. Begitu cepat sekali masa ini berubah, ya. Beliau selalu mengatakan bahwa saya ini masih pemuda, ya. Namun semua orang yang bertemu dengan beliau tidak akan mengatakan bahwa beliau adalah seorang pemuda. Semangatnya bisa jadi muda, namun, ya, dari sisi umur, ya, dan dari sisi penciptaannya pasti akan berkurang. Inilah masa muda, ya. Sehingga kata yang penting untuk kita renungkan di antara perkataan Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu alladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir. Allahu alladzi khalaqakum min dha'f. Allah lah yang menciptakan kalian dari fase lemah. Ya, Allah menciptakan kalian dari fase lemah. Kemudian fase lemah tersebut fase ketika seseorang keluar dari perut ibunya lemah. Dia butuh bantuan ketika kencing dicebok, ya. Dia harus dibantu, disuapin, dimakankan, dinetekkan oleh ibunya. Ini adalah masa di mana kita lemah. Masa kanak-kanak adalah masa lemah. Sehingga masa anak-anak, kehidupan anak-anak adalah masa bermain. Ya, bermain. Di sini adalah fase lemah. Lemah berpikirnya, ya. Lemah tubuhnya dan sebagainya. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian dari fase lemah tersebut dia akan dibimbing dan dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala ke fase kuat. Kuat ini marhalah asyabab. Ya, fase masa muda. Masa di mana seseorang muslim mampu berkarya, mampu bekerja, mampu menghasilkan amalan-amalan karya yang bekerja atau pekerjaan masa muda tersebut, ya, sulit dihasilkan di masa kecil, ya. Kemudian thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan wa shaybah. Tapi hati-hati, karena setelah fase kuat tersebut kita akan kembali ke fase lemah, masa tua, ya. Di hari-hari tua tersebut seseorang kembali tidak mampu melakukan amalan-amalan di masa muda, ya. Seperti kembali ke masa kecilnya, ya. Sudah lemah, ya. Berbedanya tentunya mereka sudah beruban, ya. Sehingga banyak orang-orang yang sudah tua sekali, ya, tidak mampu, ya. Kalau yang sehat alhamdulillah, namun di antaranya yang tidak, Allah cabut nikmat kesehatannya, mereka hanya mampu duduk di teras rumah pagi dan sore hari,
ya, menikmati cucu-cucu mereka, ya. Makan pun terkadang sudah tidak mampu untuk memasak sendiri. Ini adalah masa lemah. Sehingga kata para ulama, lihatlah, fase kuat ini diapit oleh dua fase lemah. Keadaan kuat tersebut diapit oleh dua keadaan lemah. Artinya berhati-hati. Waktu masa muda tersebut, masa gemilang tersebut itu masa yang sedikit, tidak banyak. Hati-hati ketika kita masuk di masa tua, ya, kembali menjadi tua, namun belum ada karya, belum ada amalan yang kita hasilkan di masa muda. Tentunya banyak amalan yang bisa kita kerjakan di masa tua, namun tidak sebagaimana yang bisa kita lakukan di masa muda. Sehingga waktu yang sudah berlalu itu tidak akan kembali lagi, ya. Waktu yang berlalu tidak akan kembali. Sebagaimana waktu berlalu begitu cepat, dan waktu bagi seorang muslim adalah modal. Hasan al-Basri rahimahullahu taala pernah menggiring jenazah ke kuburan. Sepanjang penggiringan beliau selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada seorang pemuda yang memperhatikan beliau dan bertanya, "Wahai imam, aku melihatmu berzikir terus kepada Allah Subhanahu wa taala." Apa kata Hasan al-Basri? Berzikirlah, karena sesungguhnya orang yang kita bawa ini sudah tidak mampu berzikir. Ya. Sudah lewat masanya orang yang kita bawa. Kemudian berkenaan dengan waktu, bahwa waktu jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini waktu yang berlalu tidak akan kembali. Ya. Masa muda yang telah kita lalui itu tidak akan kembali. Sehingga memaksimalkan waktu yang ada, ya. Oh, saya sudah masuk di fase yang ketiga, masa tua. Saya belum punya karya. Sudahlah, saya tidak bisa apa-apa. Tidak. Artinya selama masih Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk bergerak, masih ada kesempatan untuk hidup, maka mari kita isi dengan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Ya. Ini tentang pentingnya waktu, jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga di antara para ulama salafus saleh juga ada yang pernah mengatakan bahwa di antara kalangan tabi'in mereka mengatakan, adraktu qauman, aku pernah mendapati suatu kaum yang kaum tersebut itu lebih bakhil terhadap waktu mereka daripada bakhilnya mereka daripada harta mereka. Artinya kalau harta, ambil saja. Kalau harta kamu butuh berapa, saya kasih. Tapi kalau waktu, tidak semudah itu saya memberikan waktu yang saya miliki. Kenapa? Karena waktu bagi mereka siapa? Sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Mereka adalah orang yang bakhil terhadap waktu. Artinya mereka berat untuk memberikan waktu kepada hal-hal yang tidak ada gunanya. Ya. Namun ketika berhadapan dengan masalah harta, maka mereka adalah orang yang mudah sekali diambil hartanya. Nah, jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada sebuah kisah dari seorang miliarder, ya, di Saudi. Yang kisah ini juga kami dengarkan dari seorang kakak kelas, ya. Ada seorang miliarder, orang kaya tentunya. Miliarder Saudi berbeda dengan miliardernya Indonesia. Ya, karena miliarder di Indonesia, ya tentunya karena Indonesia banyak sekali nolnya, ya 100.000. Ya, artinya 1 real itu kan kisaran 4.000. Kemudian 100.000, ya Allahu alam, kisaran 300.000, 300 berapa ya? 300 real. 100 real kisaran 300.000 lebih, ya. Nah, ada seorang miliarder yang kaya raya, yang dikatakan bahwa miliarder tersebut sudah tidak memiliki seorang bapak, tidak punya ibu, dan dia tinggal jauh, artinya tidak dikenal oleh keluarganya, ya. Tidak ada
tidak dikenal, artinya dalam keadaan tersebut tidak ada istrinya, kemudian tidak diketahui siapa anaknya. Ya, orang yang sangat kaya raya. Ya. Kemudian ya, suatu ketika miliarder tersebut meninggal dunia. Orang yang punya banyak harta. Miliarder tersebut meninggal dunia. Ketika beliau meninggal dunia, maka tentunya pihak mahkamah, pihak kantor pengadilan ya seperti itu, mahkamah itu menahan semua hartanya. Ya, menahan semua hartanya. Kenapa? Karena beliau tidak diketahui siapa keluarganya. Ya, tidak diketahui siapa keluarganya. Pihak mahkamah menahan hartanya. Ya, sambil mencari siapa ahli warisnya. Artinya ini harta beliau sudah meninggal, harta ini akan diberikan kepada ahli waris. Taib, siapa ahli warisnya? Dicari, sulit sekali dicari ya. Sulit sekali dicari siapa ahli waris dari orang kaya ini, banyaknya hartanya. Setelah lama-lama dicari oleh pihak mahkamah, akhirnya didapati 3 orang keluarga jauhnya. Artinya keluarga, bisa jadi sepupu, Allah Ta'ala alam ya. Artinya kisah yang kami dengarkan seperti itu. Sepupu, saya tidak tahu sepupu, namun ini adalah keluarga yang mungkin berhak mendapatkan harta dari miliarder tersebut. Ya. Saya lupa apakah dia punya anak ya. Yang sekilas kami dengarkan bahwa beliau tidak punya anak. Allah Ta'ala alam, nanti bisa diluruskan. Namun kita akan mengambil apa pelajaran pentingnya. Nah, 3 orang tersebut dipanggil oleh mahkamah. Ketika dipanggil, apa kata hakim? Ya, kata hakim, kata sang qadhi, apakah kalian mengenal fulan itu? Apakah kalian kenal dengan fulan? Setelah lama mereka mikirkan, baru mereka katakan, ya, saya kenal fulan. Ya, saya kenal, dia adalah keluarga kami. Ya. Nah, disampaikanlah bahwa fulan tersebut sudah meninggal. Ya. Dan fulan tersebut meninggalkan harta yang banyak. Ya. Dan harta tersebut akan kami berikan kepada mereka yang berhak atau ahli warisnya yang berhak mendapatkan. Dibagilah harta tersebut kepada mereka. Ya, saya tidak tahu berapa per kepala dapat berapa miliar ya. Tentunya kalau miliar dikatakan miliarnya Saudi ya besar sekali. Nah, dan kata kelas yang mengisahkan ini bahwa orang yang 3 ini adalah orang yang hidupnya susah. Dia adalah orang susah, orang miskin. Akhirnya diberikan kepada mereka harta dari fulan tersebut. Nah, setelah diberikan harta oleh fulan dan mereka ingin meninggalkan mahkamah, sang hakim menawarkan satu masukan kepada mereka. Hakim mengatakan kepada mereka bertiga, kalian ini kan sudah mendapatkan harta tiba-tiba ya, dari seorang ahli waris yang kalian sempat tidak kenal ya, dari seorang orang yang kalian berhak mendapatkan hartanya. Kalian mungkin keluarga jauh ya. Kalau dalam ilmu waris, kalau ada anaknya ya bisa jadi saudaranya tidak dapat. Nah, ditawarkan oleh hakim bahwa saya mengusulkan kepada kalian untuk mengeluarkan ya, dari misalnya dari A, B dan C, per orang silahkan keluarkan uang berapa ya untuk membangun masjid atas nama fulan yang meninggal ini. Kan kalian sudah dapat banyak sekali ya, tentunya ribuan juta, berapa ya, miliar itu, miliarnya Saudi lagi ya. Silahkan kalian keluarkan, per orang keluarkan berapa real, nanti akan dibangun masjid atas nama orang yang meninggal tersebut. Bukankah kalian mendapatkan uangnya? Ya. Menarik, Bapak dan Ibu yang sama-sama dimuliakan. Apa jawaban ketiga orang tersebut kepada hakim ketika hakim memberikan masukan, bangunlah untuk orang tersebut, kita tidak tahu bagaimana kehidupannya, kita bantu bangunkan dia masjid. Ya toh kalau diambil beberapa persen dari uangnya itu masih tetap banyak.
Maka dikatakan orang yang pertama menjawab bahwa ia mengatakan, saya punya banyak hutang. Wahai hakim, saya punya banyak hutang. Ya. Maka saya akan fokus untuk membayar utang saya dari harta yang saya dapatkan ini. Itu kata orang yang pertama, artinya dia menolak. Orang yang kedua menjawab juga dengan jawaban yang agak mirip. Iya, orang yang kedua itu mengatakan, menjawab kepada hakim, wahai hakim, saya sudah lama hidup susah. Ya, saya sudah lama hidup susah. Dan alhamdulillah saya mendapatkan harta yang halal ini dan saya tidak mau lagi hidup susah. Ya, orang yang kedua mengatakan seperti itu. Pergi. Orang yang ketiga jawabannya lebih mirip tapi menyakitkan. Orang yang ketiga menjawab, wahai hakim, mengapa engkau minta kepada kami? Ya. Ya, kenapa itu orang yang meninggal, yaitu keluarga jauh tentunya mungkin, ya. Bisa jadi mungkin dia tidak terlalu kenal, bisa jadi hubungannya dia adalah, ya, kita tidak tahu. Artinya dia adalah tiga ahli waris yang dicari oleh hakim dan didapatkan. Apa jawaban orang yang ketiga tersebut? Kenapa dia semasa hidup di dunia dia tidak bangun masjid? Kenapa nanti kita disuruh bangun? Tidak mau. Akhirnya ketiga-tiga dari orang yang mendapatkan hartanya orang yang meninggal tersebut, tidak ada satupun di antara mereka yang ingin mengeluarkan uang yang mereka dapatkan dari harta peninggalan orang yang meninggal tersebut untuk dibangunkan masjid sebagai tawarannya sang hakim tersebut. Ya. Apa pelajarannya bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah? Ya. Ya, kisah ini kami dengarkan dari seorang kakak kelas, kisah nyata yang terjadi di Saudi. Apa pelajarannya? Bahwa tidak dijamin, ya, tidak dijamin uang yang banyak itu akan memberikan kepada kita kebaikan. Ya, orang miliarder ini menumpuk banyak sekali uangnya, toh ternyata ketika dia meninggal tidak jelas, tidak diketahui. Kemudian sang hakim dari pihak pengadilan mencarikan ahli waris, ternyata didapatkan ahli warisnya, tidak ada satupun ahli warisnya yang ingin membangunkan dan memberikan kebaikan kepadanya. Ya, sehingga apa? Ya, jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, tidak menjamin. Ya. Yang menjamin adalah amalan-amalan yang kita lakukan sebelum kita meninggal dunia. Yang menjamin diantaranya adalah ketika kita meninggalkan anak saleh. Ya. Ketika kita melakukan kebaikan di dunia dan kemudian kita meninggal, kebaikan tersebut terus berjalan. Adapun mengharapkan orang-orang setelah kita melakukan kebaikan atas nama kita, itu sangat, ya, sulit sekali, ya, sulit diharapkan. Ya. Ini kisah yang menarik tentunya. Dia memiliki banyak uang, namun uang yang ia miliki tersebut tidak ia gunakan, kecuali mungkin yang hanya dia pakai untuk memasukkan ke dalam tubuhnya. Nah, sehingga kata para ulama, hakikat uang yang kita miliki adalah uang yang kita gunakan dalam kebaikan. Adapun yang ada di ATM, di tabungan, hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala yang mungkin dititipkan saja kepada kita. Ya, jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara kata para ulama juga, mengapa penting bagi seorang muslim menjaga waktu, memperhatikan waktunya, karena seorang muslim tidak mengetahui kapan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawanya, ya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, ya. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada, ya. Tidak ada yang mengetahui apa yang ia lakukan esok hari, sebagaimana tidak ada yang mengetahui kapan ia meninggal dan di mana ia meninggal. Namun yang penting bagi para ulama, para salafus saleh, mereka pentingkan bukan kapan mereka meninggal, di mana mereka meninggal, namun bagaimana mereka meninggal, ya. Bagaimana mereka menutupi akhir hayat mereka. Ini jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit munasahah untuk kami pribadi dan untuk kita semua, ya, di antara ta'ammulat, ya, atau perenungan terhadap mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an dengan semua waktu yang ada, ya, semua waktu yang kita miliki Allah bersumpah dengan waktu tersebut. Ternyata waktu adalah hal penting, modal yang begitu besar bagi seorang muslim. Waktu ini berlalu begitu cepat, waktu yang sudah berlalu tidak akan kembali lagi, dan seorang muslim tidak mengetahui kapan ia akan meninggal dunia dan memisahkan dunianya,
ya, dan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita bisa ambil pelajaran dari bentuk munasahah kita pada subuh kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada kita semua dan memberikan taufik untuk selalu memaksimalkan waktu-waktu yang ada, memaksimalkan waktu tersebut dengan kebaikan. Kenapa? Karena ketika tidak diisi dengan kebaikan, maka pasti keburukanlah yang akan muncul. Ya, tentunya keburukan punya tingkatannya. Ya, ada yang tidak mengisinya dengan kebaikan, namun mengisinya dengan sesuatu yang tidak ada gunanya. Ya, ada juga yang tidak mengisinya dengan kebaikan, namun justru mengisinya dengan sebuah kemaksiatan dan pelanggaran terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Ya, kita kembali mengingat perkataan Hasan Al-Basri, innama anta ayyam idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kalian ini seperti atau diibaratkan hari-hari yang ada. Idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Kalau satu hari sudah pergi, maka hilanglah dari hari-hari tersebut. Ya. Kalau dalam satu bulan, satu atau satu minggu sudah pergi, maka tersisalah tiga minggu. Kalau 2 minggu sudah pergi, tersisalah 2 minggu lagi. Kalau semuanya sudah pergi, maka habislah dari bulan tersebut. Ya. Dan seperti inilah anak cucu Adam. Ya, kita ini adalah orang-orang yang sedang antri kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikuburkan di kuburan kita masing-masing. Ya, menarik, ada seorang perkataan bijak yang mengatakan dunia ini bukan tempat tinggal, ya. Dunia ini hanya tempat kita untuk meninggal, ya. Saya kira ini jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami cukupkan sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Masya Allah. Ya, umur anak cucu Adam ini kan, kata Rasulullah SAW, antara 60 dan 70. Ya, hadiah bagi mereka yang mendapatkan umur lebih dari itu. Ya, ada sudah sampai 90, 100 tahun, tentunya itu bagian daripada hadiah, ya. Kebanyakan ya 60, 70, bahkan ada yang lebih cepat. Nah, bagaimana? Artinya apakah ada penghususan perintah untuk nanti ketika umur 40 tahun saja baru melakukan amal soleh yang begitu banyak? Ya, tentunya tidak, ya. Tidak. Amal soleh ini selalu diperintahkan kepada siapa saja, kepada anak muda, anak tua. Kenapa? Jawabannya karena kita tidak mengetahui kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya menghususkan ketika umur sudah tua, fokus pada ibadah dan meninggalkan dunia, tentunya ya tidak bisa diambil 100%, ya, kalimat-kalimat yang seperti ini. Namun bagaimana seorang muslim selalu mempersiapkannya setiap saat. Ya, seorang muslim selalu mempersiapkan untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Ya. Adapun bagaimana membagi dunia dan akhirat, ya, apakah setengah-setengah dunia dan setengahnya akhirat? Ya, kata para ulama, kejarlah akhirat, maka dunia akan ikut. Ya. Jangan menanam rumput. Ya, kata orang bijak, jangan menanam rumput. Kalau rumput yang ditanam, padi tidak akan tumbuh. Tapi tanamlah padi, maka rumput akan ikut tumbuh. Ya. Jangan mengejar dunia, karena akhirat sulit didapatkan. Tapi kejarlah akhirat, maka dunia akan ikut insyaallah. Ya, saya kira ini bagaimana seorang muslim memaksimalkan waktu yang ada. Ya, tidak membagi-bagi nanti di sini baru fokus dan lain sebagainya. Yang ada adalah bagaimana memaksimalkan semua waktu yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan. Apakah dia masih muda, apakah dia sudah umur 40 tahun, umur 60 tahun, semuanya diminta untuk memaksimalkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita menutup halaqah kita atau majelis online ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala minna wala ma'ana wala bainana syaqiyan wala mahruma ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.